fenomena dan orang bisa terhipnotis dengan gaya-gaya kita seperti ini. Assalamualaikum. Oke, lur dulur, berjumpa kembali dalam apa ya? Saya memberikan tutorial untuk apa ya? Ini ada bahan untuk menyikapi sebuah bahan yang tentunya kita kepingin tahu seberapa apa ya jauhnya, seberapa nanti itu hasil yang kita dapat bahan dari alam ya tentunya. Motifnya serut, ini motif serut kayak gini. Ini lahirnya juga banyak versi yang harus kita ketahui. Di sini ini meskipun ini dibalik sebenarnya, terbalik dulunya. Untuk cara menyikapi bahan seperti ini, makanya saya juga apa ya berbulan-bulan ataupun dalam pemikiran, dalam mengonsep ini mau diarah kemana pohon seperti ini, dan tentunya kita harus bisa, sebab ini batang seperti batang bagus. Kalau kita dapat hanya untuk kita ranting saja, kita ranting, kita apa, tentunya hasilnya ya kurang lah, ya bagus tapi kurang. Tapi ya ini ada versi, ini versinya juga banyak sekali. Mau dibikin formal juga bagus, dibikin es krimnya juga bagus, dibikin melengking bunjin juga bagus. Makanya kita pilih-pilih mana yang tentunya yang lebih bagus gitu. Jadi nggak ada yang salah. Ini meskipun kalian bagi formal, umpama di sini dibagi cabang, percabangan ke sini, ini pun juga bagus. Nanti gerembel seperti ini. Tapi alangkah baiknya kita cari tentunya ini pohon seperti ini banyak sekali fashion-fashionnya, ya motif-motifnya. Tentunya kita menyayangkan kalau kita hanya apa ya finishing secara apa formal gitu, teman-teman. Sayang tentunya. Jadi saya punya apa ya konsep, punya plan, punya planning ke depan pohon ini. Sebab gini, pohon ini saya punya planning ke depan lebih bagus. Sebab gini, pohon ini mempunyai karakter pohon, karakter dari pohon serut ini mempunyai liuan-liuan yang sangat indah sekali. Tapi kalau kita tidak pandai menyikapi, tentunya akan menjadi tentunya kurang indah gitu aja. Jadi ini nanti ini ada dua, dulu langsung tanam aja sebab ini terbalik ya. Ini balikan sebenarnya. Hidupnya agak sulit juga. Makanya ini lama sekali, hampir 1 tahun lebih ini. Sekitar hampir 1 tahun 5 bulan mungkin ya. Untuk menghidupkan seperti ini. Ini pernah mengalami stagnasi, stres, itu biasa. Jadi saya tidak langsung meranting. Kadang-kadang orang langsung ya. Ini diranting, ini dikawat, semua dikawat, terus jebruk, gitu ya. Jembrung gitu. Jadi ini hidup bagi sini. Itu juga bagus. Itu juga nantinya juga menjadi bonsai-bonsai yang betul bagus, cantik. Tapi kita menyikapi sebuah bahan seperti ini yang tentunya terbalik, akarnya pun enggak seperti gimana ya. Jadi kalau akar kurang bagus, tetap saja mulai awal sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan. Kalau kita bikin bonsai formal, tentunya harus akar yang utama. Jangan bikin bonsai kalau akar nggak bagus. Itu kunci utama ya. Nah, silakan nggak masalah. Kita bikin bonsai nggak ada akar nggak masalah. Yang penting hidup tampil cantik aja itu. Tapi nggak masuk
kriteria, kategori kriteria itu aja. Jadi tampil cantik aja kalau salah. Tapi ini saya mau membentuk sebuah bahan yang tentunya tidak kriteria. Tentunya nanti akan masuk menjadi bahan yang kriteria. Gimana caranya? Jadi pohon seperti ini seakan-akan diharuskan ya. Jadi saya punya inisiatif nih. Ini melengking ke sini. Jadi nantinya kanopinya di sini. Dia hanya semacam kayak proses alam itu pohon seperti ini mestinya tersiksa. Jadi tidak terlalu banyak kanopi, tidak terlalu banyak tajuk-tajuknya gitu, tidak terlalu. Jadi cuman ekstrim saja nanti seperti di atas karang gitu ya. Oke. Nanti dalam pembentukan bawah meskipun ini nanti di karang, ini potnya sementara seperti ini. Ini nanti kita bagi karang lebih indah mungkin saja. Jadi kita coba-coba dulu. Dan ini kalau bisa akan saya potong dulu. Sebenarnya ini buang. Ini dibuang saja. Oke. Dan ini lur-lur. Pertama kita untuk mendapatkan sesuatu gerak dasar atau sudut pandang yang bagus, kita akan cari sudut pandangnya dulu. Apakah nanti kita bikin kayak gini bisa juga, nggak masalah ya. Jadi ini dalam pencarian sudut pandang, mana yang lebih bagus kita utamakan dulu. Seandainya dari sini juga bagus ya. Pelengkuannya kelihatan ini. Oke. Habiskan. Ini semacam ada bentuk di sini juga bagus ini. Ini ada topeng ini yang ngepen. Ini langsung besar, yang kecil proporsinya di sini nih. Ini nanti yang besar akan saya potong juga. Oke. Ini akan saya potong yang besar. Jadi kita mengambil yang pucuknya ini kecil, ada kecil di sini. Ini sebenarnya tidak terlalu banyak cabang ya. Ini akan saya ambil terusan saja nanti karena melengking ke atas itu aja. Sebab menyesuaikan ke batangnya ini, batang serut. Akan saya potong. Dan ini hasilnya. Telur-telur, untuk menyikapi sebuah barang seperti ini kita akan mengambil mukanya di sini. Ini besok hilang. Jadi nanti nggak tahu apa macam ini. Dan tentunya setiap gerakan, saya tadi sudah katakan kepada kalian semua, kepada Anda semua, bahwa setiap gerakan miring pasti ini ada alasan juga. Kenapa ini kok miring? Setidaknya ini gambaran estetikanya di alam. Di sini semacam ada karang ataupun tumbuhan di sini. Ini di karang-karang. Pohon seperti ini patutnya atau penjing itu bagusnya ya. Jadi nanti ada karang di sini, dia lari ke sini. Tak mungkin dia akan lari ke sana. Pasti dia akan lari ke sini. Entah dengan cara ini tak
sampai melengkung gini, dia mungkin karena tersiksa. Nah, ini sah-sah saja nggak masalah ya, pokoknya supaya kelihatan bagus ada lengkuannya, itu kan fenomenal gitu maksudnya. Dan ini dia akan kembali ke sini lagi. Umpamanya kan, dia akan kembali ke sini lagi, atau ke sini atau ke sini, ini bisa. Atau lari ke sana, kita mencari yang lebih indah saja, yang lebih bagus saja. Jadi kita larikan kembali ke sini lagi, agak ke sini. Nah, ini topengnya. Ini. Gambarannya gini. Dan oke lor-lor, gambarannya kayak macam ini, tidak apa ya artinya, meskipun ini hanya gambaran-gambaran untuk sket pertama awal, mungkin lebih indah gambarnya atau lebih indah bonsainya, tapi yang jelas nanti lebih indah bonsainya ya nanti. Sementara ini gambaran-gambaran tadi, tadi batang mulai awal dari sini kita bikin semacam kayak ada akarnya ini. Nah, meskipun nanti kalau tidak bisa untuk membuat perakarannya lebih bagus, menurut kita nanti kita bikin semacam ada karang, nuansa di karang-karang. Kita karang gini lah atau gimana sih? Penting seolah-olah menancap di karang. Jadi seolah-olah pohon ini tersisa. Jadi sebenarnya estetikanya seperti kayak gini sebenarnya kayak kurang, nggak ada ya, gitu nggak ada. Tapi untuk mengalihkan apa ya pandangan-pandangan untuk melihat suatu keindahan, agar kita tidak bisa mengalihkan arah dari sini. Ini kita liukkan gini, kita balikkan gini. Ini sah-sah saja nggak masalah. Yang penting bonsai itu indah, bagus, fenomenal, dan orang bisa terhipnotis dengan gaya-gaya kita seperti ini. Jadi ini saya teruskan, ini nanti melengking ke sini, ke bawah sini, dia melungker sini agar lebih indah. Oke, ini ya. Jadi melengking ke sini, lari ke topeng atas ini, topeng. Dan cabang kedua ini cabang pertama untuk topeng, cabang kedua sini 3, 4 sampai ke 5, ada 5 cabang terusan itu nanti. Oke. Jadi benar-benar cara menyikapinya seperti ini. Jadi jangan ada yang ada bonsai langsung kita keduan dari hutan itu ada kawan ini masih ada kayunya sini, ini macam gini. Nah, ini kadang-kadang orang tidak paham, langsung aja sini ada terusan cabang, kita gerakkan semuanya nanti. Yang penting ada daunnya gini. Ini bagus sebenarnya, semacam ini juga bagus, juga nggak salah ya. Tapi alangkah baiknya kalau pohon seperti ini tadi, ini kita buang, umpama ini kita buang, gini. Gimana karakter pohon seperti ini dan bentuknya, motifnya, supaya bisa menjadi lebih bagus tentunya. Ini pun bagus dalam bentuk gambaran-gambaran tulisan bagus, tapi nanti kalau dibuktikan kalau bentuk dalaman kurang, keindahannya, kebagusannya itu kurang bagus. Jadi saya sarankan buat kawan-kawan ya, ambillah kalau barang ada yang bagus, ambil yang bagus. Kalau nggak ada yang bagus, tentunya kita harus pandai menyikapi. Boleh kita bawa semua dari alam ya, kita bawa pulang, meskipun bagus nggak bagus, yang penting bahan bonsai itu. Tapi kita setidaknya harus belajar menyikapi suatu bahan. Nantinya bahan sampean yang nggak bagus akan menjadi lebih fenomenal.
lebih kriteria kadang-kadang gitu. Dan ini dalam bentuk ini sebenarnya batangnya juga nggak jauh beda. Ini kalau kita bikin bunjin kayak gini juga bagus sebenarnya. Oke. Jadi tolong mari kita belajar bersama. Kita pun masih juga belajar. Ini cuman hanya saya punya pengalaman dari bahan-bahan yang sudah saya dapatkan. Yang banyak sekali, bahan saya banyak sekali yang mati tentunya. Yang saya buang. Karena apa? Saya tidak tahu. Setelah hidup ya, kita tanam setelah hidup, kita ranting. Dilihat-lihat, dipandang-pandang kok nggak kriteria. Bukannya bahannya nggak kriteria, tapi kita yang kurang bisa menyikapi suatu batang, suatu pohon, suatu bahan seperti ini tidak bisa. Itu. Jadi tentunya kita belajar lagi agar yang baik tadi bisa menjadi lebih baik. Bukannya bonsai itu jelek, enggak. Bonsai kita baik. Tapi kalau bisa kita yang cari yang lebih baik gitu maksudnya. Jadi ini gambar-gambaran. Ini dulu batang-batang yang gak bagus. Ini pun dulu gak bagus, cuman akar mau dibuang, sayang ya kan. Ternyata saya pikir kayak bikin planning. Ternyata saya lihat-lihat di YouTube juga di teman-teman yang senior. Tentunya saya tidak menghilangkan belajar dari yang senior tentunya. Dan ini hasil karya-karya atau imajinasi saya untuk diwujudkan. Tapi banyak yang saya wujudkan, alhamdulillah jadi. Oke, dulur-dulur, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, like, and comment, tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten saya. Sampai di sini, assalamualaikum.